Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang peranan pers di Indonesia. Untuk mendalami daripada materi pers tersebut, terlebih dahulu kalian harus mengerti tentang pers. Di sini akan dibagi menjadi 3, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dan menurut pendapat ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers adalah usaha percetakan dan penerbitan, usaha pengumpulan dan penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita, media penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan menurut pendapat para ahli, di sini akan dikemukakan oleh JCT Simorangkir, yaitu pers dalam arti sempit hanya terbatas pada pers cetak, yaitu surat kabar, majalah, dan tabloid. Sedangkan pers dalam arti luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk pers elektronik, siaran radio, dan siaran televisi. Setelah kalian mengerti tentang arti pers, yang selanjutnya yaitu kita ke ciri-ciri pers. Ciri-ciri pers yang pertama yaitu periodisitas. Pers harus terbit secara teratur dan periodik. 2. Publisitas. Pers ditujukan atau disebarkan kepada khalayak dengan sasaran yang sangat heterogen, baik dari segi geografis maupun psikografis. Yang ketiga, aktualitas. Informasi apapun yang disuguhkan media pers harus mengandung unsur kebaruan, menunjuk pada peristiwa yang benar-benar baru atau sedang terjadi. Selanjutnya, universalitas, memandang pers dari sumbernya dan keanekaragaman materi isinya. Yang kelima, objektivitas, nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistik. Sedangkan selanjutnya yaitu fungsi pers. Fungsi pers yaitu ada 5. 1. Sebagai media informasi atau menyiarkan informasi. Di sini pers memberikan dan menyediakan informasi mengenai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Sementara masyarakat memberi surat kabar karena memerlukan informasi di dalamnya. Yang kedua, pendidikan. Fungsi pers sebagai sarana pendidikan massa, artinya pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat. Yang ketiga, pers sebagai hiburan. Fungsi menghibur, tidak hanya memuat berita dan informasi yang berat, pers juga menjadi media yang menjadikan hiburan-hiburan ringan. Hal ini untuk mengimbangi berita-berita berat dan artikel berbobot yang mungkin dapat menjemukan pengguna. Dalam bentuk fungsi hiburan, ini bisa berbentuk
cerpen, cerita bersambung, cerita gambar, teka-teki silang, atau karikatur. Sedangkan yang keempat, fungsi kontrol sosial, bahwasanya berkaitan dengan konsep demokrasi masyarakat, fungsi pers yang berkaitan dengan unsur demokratis, yaitu sebagai berikut, yaitu social participation, social responsibility, social support, dan social control. Sedangkan yang kelima, yaitu pers sebagai lembaga ekonomi, kegiatan pers dinaungi oleh perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, sehingga beberapa lingkungan sekitar pers juga melakukan kegiatan bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Itu adalah fungsi dari pers. Sedangkan prinsip-prinsip pers yaitu idealisme, komersialisme, dan profesionalisme. Peranan pers yaitu memenuhi hak masyarakat, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM. Sedangkan pers yang ada di Indonesia ini mengalami berbagai perkembangan dari masa ke masa, yaitu pertama masa penjajahan Belanda dan Jepang, yang kedua yaitu masa kemerdekaan Indonesia. Di sini masa revolusi fisik pada tahun 1945 sampai 1949, sedangkan masa Orde Lama yaitu 1949 sampai dengan 1966, yang ketiga masa Orde Baru yaitu 1966 sampai 1998. Yang keempat adalah masa reformasi. Jadi perkembangan pers dalam masa ke masa tersebut ini ditandai dengan kondisi yang berkembang pada saat itu. Jadi isi dari pers yaitu mengikuti daripada pemerintahan yang berlaku pada saat itu. Sedangkan yang kedua yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik. Sebagai landasan hukum pers di Indonesia yaitu satu, landasan ideal yaitu Pancasila, yang kedua landasan konstitusional yaitu berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 28 dan 28F. Yang ketiga yaitu landasan yuridis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang selanjutnya yaitu landasan profesional yaitu tentang kode etik jurnalistik. Yang kelima, landasan etis yaitu tata nilai yang berlaku di masyarakat. Pengertian daripada kode etik jurnalistik yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, kode etik jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Bahwasanya ini diatur di dalam undang-undang yang terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang kode etik